Aman, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Pancasila. Alhamdulillah, sore hari ini saya bersyukur sekali. Izinkan saya menyapa yang saya hormati, yang kita banggakan. Ketua kita semua, Ketua Pemuda Pancasila, Bapak Yapto Suryo Sumarno, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen MPP Bapak Arif Rahman. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Sekjen yang saya hormati Ketua MPW PP DKI Jakarta Bapak Ilyas Abdullah, dan juga Mas Abi di sini bersama kita. Yang saya hormati juga Wakil Ketua MPW DKI Jakarta Bapak Ersa, juga Pak Krisna Raditya. Hadir bersama kita juga dari Sapma, ini Bung Ali Arif, mana nih? Siap, abadi. Dan seluruh jajaran pengurus MPO PP DKI Jakarta, MPW PP DKI Jakarta, MPC PP DKI Jakarta, dan seluruh keluarga besar PP DKI Jakarta yang sore hari ini berkumpul bersama. Memang betul, saya pekan lalu ngobrol panjang, kita diskusi. Lalu saya sampaikan pengen silaturahmi dengan PP DKI Jakarta. Dan ketika silaturahmi, saya membayangkan kita akan duduk di dalam kantor diskusi mungkin 10-15 orang. Memang pemuda Pancasila ini berbeda. Begitu kita bicara tentang jumpa, langsung semua. Jadi saya tadi datang agak kaget juga Mas Abi tadi. Pak Ilyas ini dahsyat Mas Ilyas, luar biasa. Dan ini juga buat saya perjumpaan lapor, karena sebagai anggota saya belum lapor ke DKI Jakarta nih. Lapor Pak Ketua, nomor saya 007 Pak Ketua. Anggota PP, dan selama ini sudah menjalankan tugas juga sebetulnya sebagian. Kenapa? Ini tadi kita obrolkan. Pemuda Pancasila didirikan bukan sekedar sebagai organisasi biasa. Dari semua organisasi kepemudaan, Pemuda Pancasila menempelkan kata Pancasila di dada setiap anggotanya. Betul tidak? Dan menempelkan logo yang terpancang di Garuda Pancasila di setiap dada anggotanya. Ini artinya dia didirikan dengan komitmen tunggal, yaitu menjaga ideologi Pancasila. Oleh karena itu, ketika semua yang menjadi bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila memiliki tanggung jawab moral yang amat besar. Tanggung jawab moral ini, kalau boleh saya menyampaikan di sini, pasti bukan yang pertama kali dikatakan. Ini selalu dikatakan dalam setiap pertemuan. Tapi ini barangkali rukunnya dalam pertemuan, bahwa kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa setiap anggota Pemuda Pancasila adalah Pancasila berjalan di Republik ini. Apa yang menjadi ucapan, apa yang menjadi tindakan harus mencerminkan apa yang terpancang di dada kita. Dan ketika kita bicara Pancasila, kita tahu ini adalah ideologi negara yang hadir bukan semata-mata sebagai simbol, tapi dia hadir untuk menjadi pedoman bagi mewujudkan sebuah masyarakat. Ayo sekalian, teman-teman keluarga besar PP yang saya hormati, Pancasila yang pada 1 Juni kemarin, bulan ini, kita rayakan, kita peringati kelahirannya, adalah sebuah gagasan yang membuat Indonesia kita memiliki perasaan tujuan yang sama. Kita berangkat, kalau dilihat dari urutan silanya, berangkat dari ketuhanan Yang Maha Esa, lalu berujung kepada hadirnya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah satu rangkaian pemikiran yang tidak bisa hanya sekedar dihafalkan dan diucapkan setiap upacara. Pancasila bukan sekedar hadir dalam upacara-upacara dan dibacakan lalu ditirukan. Pancasila harus menjadi sebuah kenyataan dalam hidup masyarakat di Indonesia. Jadi, di dalam kita bekerja, di dalam kita berkarya, ketika kita bicara tentang Pancasila, maka ujungnya kita harus bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ada keadilan itu, kita akan merasakan persatuan. Dengan adanya persatuan itu, kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, keteduhan. Karena belum ada persatuan dalam ketimpangan, Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa menunjukkan persatuan dalam ketimpangan, saya pengen lihat contohnya. Barangkali ada persatuan dalam ketimpangan, tidak ada. Semua yang disebut persatuan pasti pondasinya adalah keadilan. Keadilan itu munculkan. Nah, ini juga barangkali jadi pegangan kita semua. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama memperjuangkan untuk bisa menghadirkan perasaan kesetaraan keadilan itu dalam skala nasional. Tapi kita tahu bahwa proses ini adalah proses demokrasi yang kita hormati hasilnya. Dan kini kita menyaksikan sama-sama di kota kita. Ini di Pemuda Pancasila, Majelis Pimpinan Wilayah Jakarta. Kita punya tanggung jawab konstitusional. Minimal di Jakarta terasa kehadiran Pancasila dalam keseharian kita. Inilah juga yang menjadi cita-cita. Kita ingin menginginkan agar kota kita ini menjadi kota bagi semua, jangan kota bagi sebagian. Karena itu saya sering sampaikan prinsip yang dipegang: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kenapa? Supaya ada keadilan dan kesetaraan di tempat ini. Ini adalah gagasan yang diturunkan dari ide Pancasila keadilan sosial. Dan itu juga teman-teman sekalian yang sekarang menjadi tantangan bagi kita. Ada berbagai macam ideologi berdatangan. Kita di era terbuka. Dan di era terbuka seperti ini, cara menjawab dari berbagai macam ideologi yang berdatangan adalah bukan semata-mata dengan melakukan sensor, tapi cara menjawabnya adalah dengan menunjukkan Pancasila bisa terlaksana secara konsisten di masyarakat. Karena itulah yang menjadi alat kita untuk menjawab berbagai macam tawaran ideologi. Tawaran-tawaran ideologi ini muncul dari dalam, muncul dari luar, muncul dari mana-mana. Tapi kita tahu bahwa Pancasila adalah final, Pancasila adalah paripurna, dan kita pertahankan tapi menjawab pada generasi baru. Bukan semata-mata dengan sensor, tapi dengan menunjukkan ketika ini dilaksanakan, maka rakyat merasakan keadilan. Ketika ini dilaksanakan, kita semua merasakan ketenangan, keteduhan. Ini PR bagi kita semua. Dan Pemuda Pancasila, saya rasa punya tanggung jawab moral. Karena di antara semua, satu-satunya yang dalam langkah apapun selalu tegas, eksplisit mengatakan Pancasila di dadaku. Pancasila tanggung jawabku, Pancasila kehadiranku. Dan ini yang kemudian menjadi pesan bagi kita semua. Karena itu saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari yang secara eksplisit menyatakan Pancasila adalah ideologi kita. Nah, kita semua menyaksikan dalam perjalanan sejarah. Beberapa waktu yang lalu ketika peresmian sekretariat MPP di MPM di Menteng ya, di Menteng, pada waktu itu Pak Ketum bercerita tentang perjalanan. Saya ini kalau mendengarkan Mas Yapto pidato itu saya sering bilang,
ini yang pidato itu seseorang yang paham sejarah, paham sosiologi, kemudian memiliki pengetahuan detail atas peristiwa-peristiwa di masa lalu. Sehingga ketika menyampaikan rangkaian itu kita seperti mendengarkan dongeng hidup atas peristiwa yang dilewati oleh Republik ini. Dan waktu itu beliau menceritakan masa-masa di mana Pancasila berada dalam fase ujian yang amat besar. Ada periode di mana ideologi ini mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dan kita sudah melewati itu. Karenanya saya sering sampaikan, bangsa kita ini sudah melewati ujian yang berat-berat. Bangsa kita ini melewati tantangan yang besar-besar. Dan setiap kali melewati tantangan itu, kita bisa hadapi, tuntas, dan lebih kuat. Jadi saya pernah mengatakan begini, bangsa Indonesia ini sering mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang Indonesia. Yang pesimis kecewa, yang optimis bangga. Dan kita yang di sini rasanya orang-orang yang optimis tentang masa depan. Sebagaimana perjalanan kita kemarin. Saya ingat di dalam catatan itu beliau menyampaikan ada periode di mana ideologi yang datang di era 60-an mencoba untuk merapuhkan. Masa itu terlewati. Ke depan kita harus waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena yang akan kita hadapi adalah era keterbukaan total. Alat yang kita pegang di tiap tangan dan kantong kita adalah alat yang sama, yang masuk segala macam informasi. Karena itu mempertahankan ini membutuhkan mekanisme training yang baru, mekanisme penguatan ideologi yang baru, mekanisme menjawab yang baru. Mudah-mudahan pemuda Pancasila di Jakarta bisa menjadi bagian yang membuat terobosan-terobosan itu ke depan. Karena kita membutuhkan terobosan-terobosan di sini. Dan teman-teman sekalian yang saya hormati, izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada semua bahwa pada saat ini kami sedang dalam satu fase di mana sebagai anggota Pemuda Pancasila mendapat panggilan untuk kembali bertugas di Jakarta. Karena itu saya ingin sampaikan kepada semua bahwa ketika panggilan tugas ini ada, maka kami akan menjawabnya dengan sebuah niatan bahwa kita ingin kota ini kota milik semua. Kota di mana keadilan sosial terjadi pada seluruh rakyat Jakarta. Dan itu artinya apa? Artinya Pancasila hidup di dalam masyarakat di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menghadirkan keadilan itu di Jakarta. Bisa bersama-sama menghadirkan perubahan itu di Jakarta. Dan sebagaimana perjuangan kita kemarin, Mas Abi yang sama-sama dengan 234 SC kemarin, kita bisa teruskan perjuangan itu hingga tuntas mudah-mudahan di kota ini untuk meneruskan apa yang sudah kita capai selama ini. Dan buat teman-teman semua, saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih Mas Ilyas Abdullah dan seluruh keluarga besar pimpinan MPW PP DKI Jakarta yang sudah berkumpul bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh keberkahan, menjadi babak awalan baru untuk perjuangan kita bersama ke depan. Dan insya Allah dengan niat baik, bersama orang baik, untuk tujuan baik, dimudahkan untuk sampai pada akhir perjuangan. Terima kasih sekali lagi pada semuanya. Dan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya. Insya Allah apa yang sudah menjadi cita-cita kita untuk menghadirkan Pancasila bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada semuanya. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Sekali lahir terkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.